Halo teman-teman semua, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Erik Kertawan di Kelas Super. Nah, sore ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Eh, saya akan mereview CV-CV para kandidat yang kelasnya profesional, yang rate gajinya itu belasan juta sampai puluhan juta. Dan eh, dan kedua orang ini melamar di Metapos kayak gitu. Jadi harapan harapan saya dengan saya mereview ini, membongkar ini, nunjukin ke kalian CV-nya kayak apa sih, CV para kandidat profesional. Harapan saya adalah teman-teman bisa belajar dari mereka. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saya buka filenya ya. Yuk. Oke, teman-teman, ini dia yang akan kita bongkar. Saya punya dua contoh CV ya, dan kedua kandidat ini memang melamar di Metapos. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, ini dia bentuk CV-nya. Hanya satu lembar ya teman-teman ya. Nah, ini saya sensor ya. Kayak fotonya sama yang merah-merah ini saya sensor karena sensitif. Oke. Yuk kita bahas dari fotonya. Oke, fotonya cukup begini aja. Di sini ada nama ya, cuma saya tutup. Terus di sini ada warna biru sistem arsitektur. Adalah jabatan terakhirnya. Ini personal info, dia lahir di mana, alamat, telepon, LinkedIn, email di sini. Jadi rapi ya. Nah, lanjut ke bawah, ini ada skill-nya. Skill yang dia miliki. Ini simple banget, saya suka seperti ini. Ini mempermudah HRD ya teman-teman. Dia tulis ada grup-grupnya, kalau coding, database, order, interest. Nah, ini dia Laravel, pakai progress bar kayak gini. Full, artinya dia mahir banget di sini lah. Ini simple banget. Nah, aku harap teman-teman juga bisa mencontoh ini ya. Dia detail lagi, ada IoT, R&D, IT, big data dia oke. Data science dia di tengah, kalau MongoDB dia rendah di sini. Ini enak banget. Jadi buat HRD itu enteng mikirnya. HRD-nya nggak mikir dalam-dalam. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, ini ada about me, dia menceritakan sedikit tentang dirinya. Nah, dia pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, oke. Oh, berarti kalau pakai bahasa Inggris bagus ya, Mas Erik? Tidak juga. Kenapa kandidat ini melamar pakai bahasa Inggris? Karena memang pekerjaannya dia sehari-hari pakai bahasa Inggris. Karena ngoding itu pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Makanya dia pakai bahasa Inggris sekalian ininya. Nggak terlalu ngefek sih ini. Tapi ya poin plus, tapi nggak terlalu fatal lah di depan saya. Kalaupun pakai bahasa Indonesia, it's okay. Karena pada ujungnya yang dilihat adalah ininya, sama pengalamannya, skill sama pengalamannya. Itu ya. Nah, lanjut ke bawah education, SD, SMP, SMA, sama kuliahnya. Nah, sebenarnya SD sama SMP ini bagi saya nggak terlalu perlu. Tapi ini juga nggak fatal di depan HRD. Tapi sebaiknya jangan. Oke. Next, ini work experience-nya. Ini experience. Ini kayaknya salah deh. Harusnya pakai E. Oke, mulai dari tahun 2012 dia di back office, 2014 ini naik lagi sistem analis. Nah, ini dia berkarir di sini 5 tahun, setelah 5 tahun di sini dia udah jadi kepala ya teman-teman, saya bisa baca ya. Kelihatan kan di sini dia tech lead, ada lead, ini berarti dia kepala. Berarti dia di sini sudah punya anak buah. Oke, naik lagi. Ini saya sensor ya, yang merah ini, karena lumayan terkenal jadi sensitif ya. Nah, sampai sekarang dia melamar, dia jadi tech head ya, jadi kepala teknologi lah di sini. Ini bagus banget, jadi skillnya oke, pengalamannya bagus. Lanjut ke bawah, dia ada achievement yang dia tulis di sini. Oke, menambah poin lah di sini. Oke, ini simple banget, jadi gampang lah buat HRD. Bacanya nggak rumit, sederhana, tapi mengenal lah, bagus CV-nya. Oke, ini baru CV-nya ya. Ternyata ketika diajak ngobrol via chat ya, di WA itu memang berbeda.
kandidat profesional sama fresh graduate diajak ngobrol memang berbeda. Kita buka di sini. Saya sudah bikin screenshotnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi saya punya grup dengan tim produk saya. Nah, ini ada 3 orang. Kandidat ini dimasukin sini jadinya 4 orang. Saya masukin, saya kenalin. Oh, maaf, bukan yang ini ya, sorry. Salah, yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini grupnya ada 3 orang, saya masukin kandidatnya ke grup Nutapos, grup produk. Saya masukin, dia berkenalan. Nah, ini perkenalkan saya ini. Oke. Nah, dia langsung to the point di sini. Ngomongnya gini. Dia langsung ngasih tahu saya ahli di sini, dan dia ngasih tahu juga yang saya belum dalam di mana. Kayak gini, CI saya hanya tahu basic saja. Dan ini benar-benar mempercepat proses perkenalan lah ya, proses interview via WA. Ini enak kayak gini, jadi mereka sama-sama tahu lah. Jadi enak kalau sudah profesional itu cepat. Nah, dan dia ngomongnya juga rendah hati sekali. Nah, dan jika diizinkan dan berjodoh ada dia udah keren lah. Ya itu enaknya kalau dengan profesional ya. Nah, di sini ini saya yang tulis, dia jawab, oh ini Mas Rahmat, Mas Rahmat ini tim Nutapos juga ya. Nah, ini dia. Dia langsung nanya nih di sini nih. Sorry, ini yang saya kotak-kotak merah itu berarti poin plus ya. Nah, dia di sini dia nanya nih. Kalau boleh tahu, dia langsung mengulik ya teman-teman. Orang yang kelas pro itu langsung mengulik. Dia langsung nyari masalahnya apa. Dan biasanya di ujung-ujungnya itu dia ngasih solusinya. Wah, itu enaknya kelas pro. Berapa transaksi per hari? Dia ngulik sendiri tuh. Namanya orang pinter ya. Jadi dapat apa? Nah, ini jawab lagi. Dia langsung nanya lagi, kotak merah ini ya, servernya ini apa ini? Kita jawab ini. Dia nanya, ngulik terus. Ngulik. Dia ngulik, bagus banget nih. Dia udah tahu, dia nyari masalah nih. Artinya dia mencari masalah, ada masalah apa sih di Nutapos? Biar nanti yang saya akan cari solusinya. Nah, kurang lebih gitu, orang profesional. Nah, di ujung-ujung percakapan dia sudah bisa ngasih, nah ini salah satu solusinya. Dia ngasih solusi teman-teman, keren. Nah, ini kelas profesional gini ya teman-teman. Jadi memang ini kelas gajinya memang rate-nya dari belasan juta sampai puluhan juta ya. Ini enak banget. Jadi perusahaan tinggal bayar aja. Bayar gaji, dia yang mikir, nyari masalah, dia yang nyari solusi, udah beres gitu, simple. Oke, next CV yang kedua ya. Wah, ini dia melamar sebagai CTO, Chief Technology Officer. Nah, dia ngasih brief. Nah, sini dia 1 tahun pengalaman di sini, oke, pembukaan ini 15 tahun di sini. Oh, keren ya, di banking, multi finance, insurance. Oh, keren banget ini. 15 tahun loh di sini. Dia sudah jadi head of product. Wow, dia jadi kepala nih. Keren. 2 tahun di IT software company. Wow, keren. Namanya saya hapus ya teman-teman. Usianya segini, dia lahirnya segini. Skill and knowledge. Wah, ini dia. Ini keren banget. Melamar sebagai CTO ya. Wah, dia GM. Waduh, keren lah pokoknya ini. Pengalamannya banyak dan skillnya juga tinggi. Nah, ini pengalaman kerjanya. Dia jadi GM sampai sekarang ya. Dia nulis nih, key experience-nya. Wah, keren. Kunci pengalamannya apa? Saya developing with director sama direktur dan
mengeksekusi bisnis strategi, mengidentifikasi. Jadi dia nulis beneran. Dia mendetailkan beneran nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa tiru ya, nulis key experience. Kunci pengalamannya apa sih? Nah, ini lead strategic project, memimpin strategi project. Ditulis secara rinci di sini. Bagus. Jadi tinggal dikasih poin-poin gini ya, hitam-hitam, bulat-bulat gini ya. Gitu lah. Nah, dia di sini jadi head of product IT ya, dia jadi kepala produk. Dia nulis lagi key experience-nya apa. Jadi rinci, jadi enak. Jadi tahun sekian sampai sekian dia dapat pengalaman apa aja. Gitu. Terus di sini juga dari bulan ini sampai ini dia pengalamannya apa. Enak bacanya gini. Nah, di sini dia apa project manager di Maybank. Ini. Terus di sini di PT ini apa pengalamannya di Bank Danamon. Gitu ya teman ya. Sampai banyak banget ya. Keren. Sini, ini technical project manager. Jadi tim leader, dia memang pemimpin. Ini anak buahnya banyak biasanya mungkin. Terus academic history, dia Magister Manajemen Brawijaya. Ini Malang, kuliah di Malang ya. Training sama kursus seminar yang diikutin. Udah, 7 halaman banyak ya. Kalau yang tadi 1 halaman, 7 halaman. Dan memang ketika melamar memang rate gajinya yang tinggi si kandidat ini ya sebagai CTO, karena memang CTO lebih berat pekerjaannya ketimbang yang tadi yang lead product manager, lead product engineer. Ini, nah saya akan tunjukkan sekarang chartnya ya. Chartnya di sini. Oke, ini grup tim produknya Nutapos. Saya masukkan dia di grup, saya perkenalkan. Dia kenalan, ini dia langsung mengulik teman-teman. Ini yang saya kotak-kotak merah ini. Nah, dia langsung mengulik nih. Kalau boleh tahu ada kebutuhan itu apa, dia langsung cari tahu. Nggak usah disuruh. Ini orang-orang kelas pro memang gini. Nah, dia langsung ngulik nih yang menjadi kendala apa, pakai ini apa ini. Dia terus banyak nanya dia. Dia nyari masalah. Setelah itu nyari ngasih solusinya. Kenapa ada 2 Pak? Dia tanyain tuh. Nah, ujung-ujungnya dia ngasih solusi. Jadi memang untuk keluar solusi mungkin bisa ditanyakan. Dia udah ngasih solusi. Keren banget kan? Nah, kayak gitu. Teman-teman, keren ya. Ini kalau beda memang ngelamar fresh graduate sama kelas pro memang terasa banget bedanya ya. Nanti di buku saya insya Allah saya bahas ya. Kalau nggak dibahas di buku mungkin saya bahas di webinar mungkin ya. Kita bikin webinar belajar bareng-bareng gitu ya. Ini enak banget lah. Ya, tapi konsekuensinya memang rate gajinya tinggi kalau profesional. Kalau kelas fresh graduate ya memang levelnya fresh graduate, rate gajinya juga tidak setinggi yang profesional. Tapi si HRD-nya atau perusahaannya harus banyak ngajarin. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, itu tadi teman-teman ya reviewnya. Saya bongkar ke kalian dan hanya ada di kelas Upre yang bongkar-bongkaran CV kayak gini. Dapat sesuatu nggak dari video yang barusan saya kasih? Semoga dapat ya, dan saya berharap teman-teman juga berkelakuan, bertingkah dan ngirim CV seperti itu. Cara ngomongnya juga seperti itu ya. Jadi kalau kelas profesional gitu, nyari masalah terus ngasih solusi, itu profesional. Gajinya ya belasan juta sampai puluhan juta, dan enak banget sih merekrut orang seperti itu. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat dan
terus belajar ya teman-teman ya.